Halo semua, kenalkan nama aku Cornelius Dendiandra dengan NPM 220907945 dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 22 kelas C. Oke. Sebelumnya aku minta maaf kalau tema aku agak gelap-gelap merah gini. Sebenarnya karena ini faktor malam Jumat juga, jadi menurutku kan horor gitu. Cuman yang kita bahas kali ini nggak horor kok. Oke, lanjut. Oke, yang akan kita bahas hari ini tentang perkawinan ya. Saya bukan maksud perkawinan yang kayak gitu. Jadi ini yang aku maksud perkawinan itu adalah seperti pernikahan atau bahasa lainnya pernikahan. Jadi apa aja sih yang perlu dipersiapkan gitu misalnya. Terus perkawinan itu bentuknya apa aja, dan ketika kita berpisah kayak layaknya aku dan dia. Enggak, maksudnya ketika masalah apa aja sih yang dihadapi dalam sebuah perkawinan gitu atau pernikahan. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama. Oke, bagian pertama itu tentang apa sih perkawinan dan tujuannya. Jadi perkawinan itu sebenarnya kalau menurut undang-undang, perkawinan itu adalah bentuk ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan tujuan itu banyak, kayak sebagai status sosial, untuk menambahkan keturunan gitu, untuk menyediakan rasa aman dan penerimaan dan sebagainya. Sebenarnya untuk tujuan ini masih banyak yang lainnya ya. Cuman biasanya orang melakukan perkawinan atau pernikahan itu untuk status sosial ya, dan menambah keturunan. Karena di Indonesia sendiri kalau kamu punya anak atau berhubungan seksual di luar perkawinan itu dianggap melanggar hukum, sehingga kamu harus melakukan pernikahan atau perkawinan terlebih dahulu. Oke, lanjut. Oke, ini kita lanjut ke bagian penting untuk perkawinan atau pernikahan. Yang sudah pasti pacaran. Jadi sini aku ambil 3: pacaran, kesiapan finansial, dan kesiapan mental. Kenapa sih pacaran itu penting sebelum kamu melakukan perkawinan atau pernikahan? Di pacaran sendiri itu sebenarnya kamu biasanya kalau orang pacaran itu kan dia kayak bersifat baik atau mengeluarkan yang baik-baiknya doang. Sebenarnya menurut aku itu salah ya. Lebih baik kamu ketika pacaran tuh mengeluarkan sifat-sifat yang kamu anggap buruk atau tidak baik di depan pasanganmu. Bukan karena dengan maksud yang jelek ya. Itu sebenarnya agar pasangan kamu ini mengerti gitu loh sifat asli kamu. Jangan misalnya udah nikah baru kamu keluarkan, itu sebenarnya nggak baik banget ya. Lebih baik ketika pacaran aja. Dan menurut aku idealnya pacaran tuh lebih baik kayak 1 tahun gitu, minimal 1 tahun lah, agar kamu benar-benar mengerti tentang pasangan kamu ini. Nah, jadi pacaran ini sangat penting menurut aku sebelum melakukan perkawinan atau pernikahan. Lalu yang kedua, persiapan finansial. Kondisi ekonomi seseorang tuh emang sangat penting untuk melakukan pernikahan ya, untuk menafkahi keluarga tentunya. Yang ketika kamu nikah juga atau kamu kawin kan kamu harus buat cateringan lah, sewa ini itu, jadi ya finansial udah pasti penting. Lalu yang terakhir atau yang ketiga menurut aku itu kesiapan mental. Kesiapan mental ini emang sangat penting ketika kamu sudah nikah atau kamu ingin melakukan pernikahan. Karena ketika kamu sudah nikah, kamu tidak bisa lagi sebebas sebelum kamu nikah. Kamu harus fokus untuk menafkahi keluarga, untuk mengurus anakmu, untuk masa depan anakmu, dan untuk istrimu. Jadi waktu kamu tidak bisa sebebas sebelum kamu nikah atau sebelum kamu kawin. Ya itu adalah 3 hal yang menurut aku perlu dipersiapkan untuk pernikahan atau perkawinan. Lanjut. Oke, ini aku lanjut ke jenis-jenis pernikahan. Jenis-jenis pernikahan itu sebenarnya ada 4. Ada monogami, poligami, poliandri, dan satunya apa ya tadi? Astagfirullah.
poligini. Aku akan bahas yang pertama dulu, yaitu monogami. Monogami itu adalah pernikahan atau perkawinan antara satu orang pria dengan satu orang wanita. Jadi monogami ini yang paling sering kita temui ya, karena di setiap agama sendiri juga menganut ajaran atau jenis monogami. Di agama aku, karena aku Katolik, diwajibkan untuk melakukan monogami ya, untuk menikah dengan satu orang saja, dan itu antara pria dan wanita. Lalu lanjut, yang kedua itu poligami. Poligami itu perkawinan atau pernikahan antara satu orang laki-laki atau wanita dan lebih dari satu orang wanita atau laki-laki. Dengan kata lain, ini beristri atau bersuami lebih dari satu. Sebenarnya poligami di Indonesia sendiri dianggap hal yang tabu atau sebenarnya dilarang ya. Cuman kalau kalian lihat di daerah bagian Timur Tengah gitu, itu banyak yang melakukan poligami dengan suami yang memiliki banyak istri. Dan sebenarnya itu disahkan saja kalau menurut agama Muslim ya, selama kamu bisa menafkahi segala macam kebutuhan istri kamu. Kita lanjut ke yang ketiga, itu ada poligini. Poligini adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu orang ya. Jadi contohnya tadi yang kayak di daerah Arab gitu, itu kan sering tuh ada poligini atau poligami. Yang terakhir itu poliandri. Poliandri itu kebalikan dari poligini. Sebenarnya untuk poliandri ini jarang banget ya ditemuin seorang istri yang memiliki banyak suami gitu, karena ya itu. Lanjut. Ini udah masuk bagian terakhir atau penghujung kita di dalam hubungan pernikahan atau perkawinan. Itu udah pasti ada yang namanya perceraian ya. Sebelumnya, perceraian itu apa sih? Perceraian itu adalah berakhirnya hubungan ikatan pernikahan antara seorang suami dan istri karena berbagai macam faktor ya. Sebenarnya dalam agama itu pernikahan nggak diperbolehkan menurut agama, dan menurut agama Katolik juga perceraian itu nggak disahkan. Jadi misalnya kamu bercerai dengan pasangan kamu, itu nggak disahkan secara agama, cuma secara hukum iya. Tapi kamu bisa melakukan pernikahan atau perkawinan lagi ketika salah satu pasangan kamu sudah meninggal. Jadi ya, karena pernikahan atau perkawinan ini bersifat kekal dalam agama, jadi yang bisa memutuskan itu hanya maut saja. Asik banget ya. Itu adalah penjelasan tentang perceraian. Di cerai itu juga ada beberapa jenis gitu, kayak cerai hidup, cerai mati, cerai gugat, dan cerai talak. Cerai hidup itu kamu lakukan ketika ya pasangan kamu hidup, dan cerai mati itu kamu bisa lakukan ketika salah satu pasangan kamu meninggal atau udah mati gitu. Sedangkan cerai gugat itu yang dilakukan oleh oleh pasangan wanita ke suaminya atau dari mempelai wanitanya, dan cerai talak sebaliknya, dari seorang pria untuk memutuskan menceraikan atau memaksa istrinya bercerai gitu. Lanjut. Kita lanjut ke bagian faktor-faktor perceraian. Ini penting ya, karena kenapa sih banyak sekali perceraian itu terjadi gitu. Sebenarnya perceraian itu sendiri bisa terjadi karena berbagai macam faktor. Contohnya kayak KDRT gitu, atau perkawinan dini, atau di bawah umur. Ini emang udah pasti tingkat perceraian untuk perkawinan dini atau di bawah umur ini tinggi ya, sama KDRT. Dan ini biasanya yang paling sering ditemuin di Indonesia. Lalu ada masalah finansial, kurangnya komunikasi dan komitmen dari pasangan. Itu beberapa faktor ya. Sebenarnya masih ada lagi yang lain, misalnya kayak perselingkuhan. Perselingkuhan emang paling sering terjadi. Tapi aku paling itu tadi faktor-faktornya. Sekarang aku mau lanjut ke dampak dari perceraian. Itu udah pasti besar ya.
untuk keluarga, ada untuk anaknya, bisa menimbulkan perasaan trauma juga, bisa menyebabkan masalah psikologis gitu. Misalnya ketika kamu bercerai, si istri atau suami kamu, mantan suami atau mantan istri kamu bisa trauma gitu, jadi ngaruh ke bagian psikologisnya atau bahkan ke anak kamu juga. Dan perceraian juga bisa menyebabkan masalah sosial, kayak kamu sering nanti pokoknya kalau ada seorang yang bercerai itu pasti tetangga kamu akan menggosipin kamu gitu. Jadi masalah sosial ini pasti akan ditemukan, apalagi di Indonesia, karena perceraian di Indonesia itu dianggap kayak hal yang benar-benar tabu gitu kan, dan itu emang nggak baik dilakukan. Oke, sekian untuk penjelasan berbagai macam bla 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 tadi. Sekarang masuk ke bagian terakhir, aku ingin membahas bagian perceraian yang tadi itu. Jadi ini aku mau ngambil salah satu kasus yang benar-benar baru terjadi di Indonesia saat ini dan bikin panas dunia internet di Indonesia. Itu adalah kasus antara Rizky Bilar dan Lesti Kejora ya, pokoknya itulah. Nah, jadi mereka dua ini pasangan yang dijodohkan oleh netizen. Aduh. Dan mereka tuh menikahnya cepet banget, kayak cuma 3 bulan pacaran terus nikah. Nah, tadi yang aku bilang, kalau semisal kamu nikah dan pacaran itu kayak cuma sebentar, hubungan pernikahan kamu kemungkinan besar akan goyah atau bisa terjadinya perceraian. Ya, dan itu benar terjadi di antara mereka berdua ini. Jadi si Rizky Bilar ini melakukan KDRT kepada Lesti Kejora. Ya, ini emang salah satu bentuk yang paling sering ditemukan ya, bentuk perceraian yang paling sering ditemukan. Jadi bentuk KDRT itu seperti mencekik dan membanting Lesti Kejora ke kasur. Lalu juga dia menarik paksa tangan Lesti Kejora hingga membantingnya ke lantai. Sebenarnya ini menurut aku udah parah banget ya. Seharusnya ini mereka dua tuh pisah karena ini hubungannya udah toksik banget. Jadi Lesti melaporkan Rizky dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kalau misalnya ada KDRT, lebih baik kamu melaporkannya kepada pihak berwenang agar ini segera diatasi gitu, daripada kamu simpan sendiri. Itu kayak ntar kamunya sendiri yang kena. Cuman aku di sini agak bingungnya sih, atau gimana gitu pikirannya Lesti ini masih mau memaafkan seorang Rizky. Kalau pendapat umum atau pendapat pribadi aku, kalau aku sih jadi seorang Lesti nggak akan balik tuh. Cuman sebenarnya juga ada sifat baik atau sisi positifnya, karena menurut agama juga kan tadi perkawinan itu bersifat kekal. Jadi lebih baik kamu mendamaikan diri kamu dengan pasangan kamu gitu. Sebenarnya ini juga hal yang baik bagi seorang Lesti ya, mau memaafkan Rizky Bilar dan melanjutkan hubungan mereka dua. Cuman nggak tahu kedepannya apakah bakal tetap baik-baik saja mereka berdua atau tidak gitu. Karena dengan singkatnya proses mereka dua gitu bersama, kayak pacaran cuma 3 bulan terus melakukan perkawinan atau pernikahan, itu menurut aku kayak kamu masih pacaran 2 bulan gitu, sifat-sifat buruk kamu atau sifat-sifat pasangan kamu yang sebenarnya tuh nggak keluar gitu. Jadi hubungan kamu benar-benar akan tidak baik-baik saja. Jadi lebih baik kamu pacaran itu cukup lama, minimal 1 tahun ya. Oke, itu menurut aku. Oke, semuanya udah kelar, aku bahas segala macam tadi, dari jenis-jenisnya, pengertian, dan yang terakhir itu contoh kasusnya ya. Sekian dari video aku kali ini tentang perkawinan atau moral dalam perkawinan. Oke, makasih semua.